Ya, halo, salam jumpa sahabat Jawa Timur. Beragam informasi penting dan menarik seputar Jawa Timur akan kami sajikan dalam Jatim News Today, edisi Selasa 21 Desember 2021. Jatim News Today disiarkan di beberapa LPPL, diantaranya Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, RGR Tulungagung, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Ya, baik sahabat, informasi pertama dari pantauan PVMBG, awan panas guguran Semeru berasal dari dua sumber. Berikut laporan dari Hamka Agung Balya, Kantor Berita Antara. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat, pada periode 19 Desember, antara pukul 00 hingga 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru kembali meluncurkan guguran awan panas sejauh 3 km ke arah Besuk Kobokan. Sementara pada pukul 6 hingga 12 terjadi 7 kali gempa dengan amplitudo 22 mm berdurasi 42 hingga 125 detik. Selain juga terjadi 1 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 10 mm berdurasi 13 detik. Hingga kini PVMBG terus melakukan pengamatan gunung berketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut tersebut. Mengingat guguran awan panas keluar dari dua sumber. Gunung Semeru ini, awan panas guguran ini ada dua sumbernya ya. Pertama dari bagian atas, dari kawah, di kawah itu kan ada pertumbuhan kubah lava. Kemudian jenis kedua itu berasal dari bawah, dari ujung lidah lava. Peningkatan aktivitas vulkanik gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut membuat PVMBG sejak sehari sebelumnya menaikkan status Gunung Semeru dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak gunung. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya, terima kasih rekan Hamka Agung Balya dari Kantor Berita Antara terkait informasi pantauan awan panas guguran Semeru. Selanjutnya sahabat, Bupati Gresik tinjau langsung kerusakan jembatan Kacangan. Berikut laporan dari Kevin Chandra, Suara Gresik. Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik meninjau langsung jembatan Kacangan, Kecamatan Benjeng. Dari informasi yang dikumpulkan, amblesnya jembatan dengan panjang kurang lebih 48 meter tersebut terjadi sekitar pukul 3 sore. Akibatnya, akses jalan antar desa terputus total dan diharuskan untuk memutar di sebelah barat lokasi jembatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ahmad Wasil, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, yang mengatakan bahwa aliran sungai mengalami perubahan dan mengakibatkan scoring pada bangunan, sehingga jembatan yang dibangun pada tahun 2002 ini mengalami kerusakan. Bupati Gresik melakukan koordinasi dengan OPD terkait maupun dengan perwakilan BPWS Begawan Solo yang hadir. Langkah yang akan dilakukan adalah dengan terus melakukan pengawasan dan antisipasi terhadap tanggul, dan kedepannya akan dilakukan upaya untuk mengubah aliran sungai sehingga aliran tidak langsung menghantam pondasi tiang jembatan. Pihaknya juga mengatakan kepada Dinas PUTR Kabupaten Gresik untuk segera membentuk tim investigasi untuk mengetahui masalah yang mengakibatkan amblesnya jembatan. Kepala desa setempat diimbau untuk menutup akses ke jembatan. Hal ini untuk memastikan jembatan tidak dilalui kendaraan agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Kevin Chandra dari Suara Gresik terkait informasi Bupati Gresik tinjau langsung kerusakan jembatan Kacangan. Selanjutnya sahabat, informasi Pemkab Bondowoso pastikan honor untuk guru PAUD tetap ada dan dianggarkan dalam APBD 2022. Berikut laporan dari Dewi Karya, Mahardika Bondowoso. Saya sempat putus asa karena satu sisi awal dari informasi yang kami terima saat itu sangat menunjukkan
Kosongnya pagu anggaran untuk honor guru PAUD dalam APBD tahun 2022 Kabupaten Bondowoso sempat membuat polemik, bahkan sempat menjadi pembahasan yang serius antara eksekutif dan legislatif. Alasan utama pihak PMK Bondowoso mengosongkan anggaran honor untuk guru PAUD adalah posisi defisit dari APBD 2022. Setelah melalui pembahasan terkait alokasi anggaran, akhirnya DPRD dan PMK Bondowoso sepakat tetap memasukkan anggaran honor guru PAUD di tahun 2022. Ini dikatakan Irwan Bahtiar Rahmat, Wakil Bupati Bondowoso. Ini kondisi fiskal kita sudah semua tahu ya, kondisi fiskal Bondowoso sangat mepet sekali ya, sehingga kita masih otak-atik dan alhamdulillah kita sudah bisa menyisihkan untuk bantuan kepada guru-guru PAUD ya. Komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan para guru PAUD ya, Bang? Bukan hanya guru. Keputusan ini menurut Adi Krisna, Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso, juga bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Setelah melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, telah menerima pengaduan secara informal dari rekan-rekan guru PAUD, maka kami punya kesepakatan bersama untuk tetap memperjuangkan agar honor guru PAUD itu tetap dianggarkan. Kita semua sadar bahwa pemerintah daerah ini memang mengalami kesulitan dalam merancang penganggaran, tetapi bukan berarti itu mengabaikan program-program fundamental seperti honor guru PAUD. Dari Bondowoso, Dewi Karya Mahardika Bondowoso mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan. Serbuan vaksinasi di Kabupaten Ya, baik, terima kasih rekan Dewi Karya dari Mahardika Bondowoso terkait informasi PMK Bondowoso. Pastikan honor untuk guru PAUD tetap ada. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Kejar target herd immunity. Polres Pamekasan gandeng PCNU gelar vaksinasi. Berikut laporan dari Nisa Arumi dan Arifin Ralita Pamekasan. Serbuan vaksinasi di Kabupaten Pamekasan terus dilakukan guna membentuk kekebalan kelompok masyarakat atau herd immunity. Kali ini kerabat Polres Pamekasan bekerja sama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan dan juga Bani Group menggelar vaksinasi massal di kantor PCNU Jalan Raden Abdul Aziz. Vaksinasi itu diberikan kepada pemuda, lansia hingga masyarakat disabilitas. Dan para peserta vaksinasi antri untuk memperoleh suntikan vaksin pertama maupun kedua dengan jenis vaksin Sinovac. Usai vaksin, mereka memperoleh paket sembako yang telah disiapkan oleh pengusaha muda Bani Group. Ahmad Damhuri, Kanit Intelkam Polsek Kota Pamekasan, mewakili Polres setempat menuturkan, vaksinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat capaian 70% warga divaksin agar tercipta imunitas tubuh untuk memperkebal dari paparan virus corona. Menurutnya, kerabat selain warga biasa, pihaknya juga melakukan vaksinasi terhadap warga disabilitas. Sebagai wujud apresiasi dan motivasi bagi warga yang datang untuk divaksin, pihaknya memberikan sembako berupa minyak goreng, kecap, susu, dan mie instan yang telah disiapkan Bani Group. Jadi ini percepatan vaksin dari kita mendukung program kebijakan dari pemerintah pusat. Alhamdulillah kemarin kita dapat respon positif dari PCNU. Jadi kita bekerjasama dengan PCNU untuk mensukseskan program percepatan vaksin di Kabupaten Pamekasan, khususnya untuk wilayah kota dan sekitarnya. Nah, jadi sembako ini diberikan sebagai motivasi dan reward kepada masyarakat yang telah sadar dengan sepenuh hati untuk vaksin. Selanjutnya masyarakat itu ketuk tular ke masyarakat yang lainnya agar bisa memotivasi untuk vaksin juga, seperti itu. Arifin, reporter Ralita FM melaporkan. Ya, terima kasih rekan Nisa Arumi dan Arifin dari Ralita Pamekasan terkait informasi kejar target herd immunity. Polres Pamekasan gandeng PCNU gelar vaksinasi. Masih terkait vaksinasi, sahabat. Vaksinasi massal COVID-19 untuk anak usia 6 tahun ke atas dimulai di Kota Madiun. Berikut laporan dari Amanda Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Vaksin Sinovac dengan dosis 5 ml seperti orang dewasa. Dr. Deni mengaku nantinya gejala kipi yang muncul juga sama seperti orang dewasa. Dikerjakan oleh Fasyankes yang ada di Kota Madiun.
dibangun baik rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Jadi kita bergiliran, kita targetnya dari KPCPEN 15.000. Kita vaksin adanya 20.000, tapi ini memang vaksin secara umum kita pakai dulu. Nanti yang khusus jatah anak-anak yang untuk anak usia 16 kan disiapkan. Nah, nanti kalau dapat itu kita pakai. Amanda Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda Ayu Hamijaya dari Suara Madiun terkait informasi vaksinasi massal COVID-19 untuk anak usia 6 tahun ke atas. Selanjutnya sahabat, kita beralih ke Sidoarjo. Kodim 0816 Sidoarjo lakukan serah terima komandan dari Letkol Infanteri Iswanusi ke Letkol Infanteri Masarum Jati Laksono. Berikut laporan dari Isna Safira. Serah terima jabatan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam kepentingan pembinaan personil dan pembinaan satuan sebagai upaya regenerasi, semangat pembaruan dan penyegaran pemikiran dalam tubuh organisasi yang diproyeksikan bagi peningkatan kinerja organisasi di lingkungan TNI AD. Kali ini serah terima jabatan dan pisah sambut Dandim 0816 Sidoarjo dari Letkol Infanteri Iswanusi kepada Letkol Infanteri Musarum Jati Laksono di gedung Akodim 0816 Sidoarjo tidak lepas dari tradisi tersebut. Hadir dalam sertijab Dandim 0816 Sidoarjo, Dandim Lama dan Baru, Perwira Bintara, Tamtama dan PNS Kodim 0816. Kenangan seperti apa yang di Sidoarjo? Di Sidoarjo ini kenangan saya cukup luar biasa, Mas. Di sini saya banyak mendapat hal-hal yang baru yang menjadi pelajaran berharga bagi kami, di mana warga masyarakat Sidoarjo ini sangat guyup. Hanya pemerintahnya juga guyup, tinggal bersatu bersama-sama bersinergi untuk membangun. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas sambutan ketika kami awal menjabat sebagai Dandim Sidoarjo. Yang kedua kami izin agar selalu diterima, dibimbing, didukung untuk selalu bekerja sama memimpin Kodim Sidoarjo dalam membantu pemerintah Kabupaten Kodam Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian program-program yang sudah dilaksanakan sebelumnya akan kami teruskan, kami tindak lanjuti sesuai dengan program yang berikutnya. Kami juga akan laksanakan semua program, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan mudah. Suasana haru mengiringi pisah sambut antara Dandim Lama dan Dandim Baru di halaman Kodim 0816 Sidoarjo, di mana ratusan anggota militer dan PNS yang bertugas di Kodim 0816 Sidoarjo larut dalam pisah sambut ini. Isna Safira, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Isna Safira terkait informasi Kodim 0816 Sidoarjo lakukan serah terima komandan. Berikutnya, sahabat, hadiri pengukuhan MUI, Bupati Blitar berpesan tetap tingkatkan sinergi bersama pemerintah daerah. Berikut laporan dari Ari Kusuma. Bupati Blitar Rini Syarifah berpesan kepada seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar agar tetap meningkatkan sinergi bersama pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan saat menghadiri acara pengukuhan pengurus MUI di Pendopo Ronggo Hadinegoro pada Senin 20 Desember 2021. Bupati Rini mengatakan adanya pengukuhan ini kolaborasi antara pemerintah daerah dengan MUI Kabupaten Blitar semakin solid. Terlebih jika ada permasalahan bisa segera memberikan solusi dan jalan keluar terbaik. Di kesempatan itu, Kiai Haji Saikhudin Rohman dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Blitar masa khidmat 2020-2025. Dengan MUI supaya antara umarok dan ulama ini selalu ada solusi-solusi ya, kalau ada permasalahan di Kabupaten Blitar kita bisa selesaikan bareng-bareng. Ia berharap dengan terisinya jabatan ini bisa membangun sinergitas ulama dan umaro untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera, berlandaskan akhlak mulia, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Sebagai informasi, saat pengukuhan ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda Blitar Raya, Sekretaris Daerah, Ketua Dekranasda Kabupaten Blitar, dan tamu undangan. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan.
Terima kasih rekan Ari Kusuma. Terkait informasi hadiri pengukuhan MUI Bupati Blitar berpesan tetap tingkatkan sinergi bersama pemerintah daerah. Sebagai penutup, sahabat, Kormi Sidoarjo kunjungi Kampung Olahraga Rekreasi Kelurahan Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian. Berikut laporan dari Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Sahabat, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Kormi Kabupaten Sidoarjo kunjungi Kelurahan Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian untuk meninjau perkembangan kampung olahraga rekreasi yang pernah menjadi juara 1 dalam serangkaian acara penghargaan Kormi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pengukuhan pengurus Kormi untuk masa bakti 2021 hingga 2025. Yang seperti kita tahu, kampung olahraga rekreasi ini adalah klub atau komunitas binaan Kormi di mana desa atau kelurahan yang masyarakatnya aktif menyelenggarakan olahraga rekreasi. Yulila Bonita selaku Ketua Kampung Olahraga Rekreasi Kelurahan Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, juga memaparkan aktifnya warga kelurahannya dalam mewujudkan sebagai kampung olahraga rekreasi. Tambak Kemerakan, alhamdulillah kami sudah berjalan sekitar 3 tahun dan selama 3 tahun itu kami sudah sering memperoleh predikat juara 1 baik antar desa, antar kecamatan, sekabupaten Sidoarjo juga. Kita sering mendapatkan juara 1, juara umum dan juga juara 2. Dan kami juga mendapatkan dukungan penuh dari pihak kelurahan, dari pihak Kormi kecamatan dan juga dari Kecamatan Krian sendiri. Dan untuk kegiatan-kegiatannya, kegiatan kami didukung oleh semua warga yang ada di RT-RT di seluruh wilayah Kelurahan Tambak Kemerakan. Jadi mulai dari RT 1 sampai RT 14 yang tergabung di RW 01 sampai RW 04. Diselenggarakan di Balai Kelurahan Tambak Kemerakan. Acara tersebut dibuka dengan tari kreasi kipas dari komunitas senam Lintingku. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dari penggerak olahraga masyarakat atau POM dari diaspora Jawa Timur, yang mana dijelaskan bahwasanya Jawa Timur berada dalam posisi rendah dalam kesadaran olahraga, sehingga perlu adanya gerak aktif masyarakat dalam berolahraga, terutama kreativitasnya. Ini seperti yang dikatakan Juliandri selaku pengurus POM Sidoarjo cabang Prambon. Yang kami hadapi di sini tantangannya yaitu selama ini yang berolahraga hanya yang berprestasi di sini. Kemudian di sini untuk dilihat dari 3 tahun berikutnya, dari tahun 2018 yaitu di tahun ini, tahun 2021, itu masih belum signifikan sekali ya di sini. Tapi nanti ada perbandingannya. Pada kesempatan itu pula hadir Wakil Ketua 2 dan 5 Kormi Sidoarjo, Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Kormi Sidoarjo, beserta pengurus Kormi Sidoarjo, perwakilan dari Kecamatan Krian, Subbakesos, Ketua dan pengurus Kormi Kecamatan Krian, serta komunitas pecinta satwa Krian yang di akhir acara melakukan show memperkenalkan satwa yang dilindungi. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Ya, baik, terima kasih rekan Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo. Terkait informasi Kormi Sidoarjo kunjungi Kampung Olahraga Rekreasi Kelurahan Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian. Baik sahabat, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi 21 Desember 2021. Terima kasih kepada rekan-rekan sahabat-sahabat Suara Madiun, Suara Gresik, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, RGR Tulungagung, dan Ralita Pamekasan. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.